Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau terlebih dahulu untuk berdoa, biar Tuhan memberkati ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada, kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi karena oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, saat ini kami mau beribadah. Oh Tuhan Yesus, live streaming, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami untuk memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi saudara, goncangan boleh ada, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik dan luar biasa. Haleluya, kita mau angkat pujian kasih setianya Tuhan. Kita mau berkati bangsa ini, kita mau berkati saudara-saudara kita. Setiamu kata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
kuasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Oleh karena salib, seluruh hidup kami milik Tuhan. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kuterima, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
harus yakin dan percaya Tuhan sanggup. Tangannya akan terlama untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup dan menyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, tiada tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, tiada setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
kehidupan setiap kami. Terlebih pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau ambil alih sepenuhnya dalam penyertaan-Mu. Biarkan Tuhan kemuliaan-Mu turun memenuhi tempat ini. Bagi setiap kami pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarkan Tuhan berkat Allah dicurahkan atas kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi tantangan masalah Tuhan Kau buka jalan bagi kami. Yang kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Engkau. Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu dan kami siap untuk belajar firman-Mu di tengah-tengah saat penderitaan yang ada. Kami tahu Tuhan, di balik semuanya satu rencana Tuhan yang sangat indah, dan kami tahu semuanya pasti akan berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan pemirsa semua yang mendengarkan di dalam live streaming ini. Kita akan belajar bersama-sama, di mana menjadikan satu kita melihat dalam tantangan saat ini tidaklah mudah. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama dengan tema menang di tengah-tengah tekanan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat dengan adanya virus corona ini, saudaraku, sekarang ini dunia sedang dalam keadaan lockdown. Kita bisa melihat dalam keadaan dunia semua seluruh negara hampir mengalami hal yang sama, sehingga kita bisa melihat, saudaraku, banyak sekali dan saat ini orang sedang di dalam tekanan yang tidaklah mudah. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama ya, ketika kita menghadapi dalam tekanan yang sangat mungkin menekan dalam kehidupan kita, kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu bagaimana kita tetap kuat dan tetap tegar, sehingga kita akan melewati semua masalah tantangan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat saat ini banyak orang yang sedang kehilangan pekerjaan, karena banyak sekali kita mengalami dengan adanya COVID-19 ini. Kita bisa melihat banyak pabrik yang telah tutup dan berapa ratus orang saja telah di PHK, dan kita bisa melihat toko-toko banyak yang tutup. Kita bisa melihat, saudaraku, pengurangan karyawan yang ada daripada kita melihat, saudaraku, banyak hal, sehingga kita bisa melihat saat ini, saudaraku, pariwisata kita bisa melihat di dalam bagian tertentu sedang mengalami penurunan. Kita bisa melihat, saudaraku, sekarang ini orang mengalami sakit corona, dan juga kita tahu, saudaraku, banyak sekali yang tidak sedikit akhirnya meninggal. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat dalam hal ini, maka krisis pangan itu akan terjadi, dan banyak orang nanti akan sulit untuk makan. Dan tetapi mari kita akan belajar bersama-sama saat kita menghadapi seperti ini, bagaimana sikap akan manusia ini akan menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita akan bisa melihat bersama-sama, jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah kita putus asa, jangan bimbang, jangan takut. Apalagi, saudaraku, kita menyelesaikan hidup kita dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan di hari-hari ini pun sudah banyak orang yang melakukan bunuh diri. Oleh karenanya, saudaraku, kita akan bisa melihat bersama-sama menjadikan satu hal kita saat ini tanpa disadari, kita ini menjadi takut. Banyak orang yang berkata, aku tidak takut. Tetapi ketika kita menghadapi realita, di dalam saat tekanan ada, disitulah kita kadang-kala ada rasa takut bagaimana cara untuk mengatasi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam keadaan COVID ini. Kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kita menghadapi seperti ini. Di dalam positifnya, Tuhan mengajarkan kita ketika terjadi lockdown, Tuhan mengajarkan kita di dalam keluarga, kita bisa melihat berkumpul.
bersama berdoa. Banyak orang sekarang berseru kepada Tuhan. Banyak orang sekarang kita mengetahui rindu untuk beribadah karena selama lockdown ini dilarang untuk ibadah. Berapa banyak orang sekarang rindu untuk apa? Dan mendengarkan firman Tuhan. Yang dulu mungkin keadaan kita bebas, belum ada corona, orang ogah-ogahan untuk datang beribadah, datang kepada Tuhan udah semau gua. Oleh karenanya saudaraku, mari kita melihat hari-hari ini Tuhan sedang merencanakan sesuatu supaya dengan tujuan adalah supaya umat manusia itu selamat. Pada saat ini, tekanan ini membuat hidup kita ada satu maksud rencana Tuhan yang sangat indah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menang di tengah tekanan. Kita belajar dari sebuah satu kisah, yaitu Daud. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pada pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-51 akan saya bacakan demikian dengan judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanahnya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berlari di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, diurusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepala dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka lari-larilah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bisa melihat dalam sebuah satu peristiwa, keadaan ketika tekanan ada, bagaimana sikap kita. Oleh karenanya kita mau belajar di dalam keadaan tertekan saat ini dengan adanya lockdown, dengan adanya virus corona. Banyak orang yang telah menjadi takut. Banyak orang mengatakan masa depanku suram. Banyak orang berkata bagaimana nanti, dan bagaimana semua apapun yang ada, semua ini seizin daripada Tuhan. Untuk apa? Tuhan punya rencana
supaya kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan bisa melihat bagaimana kita menjadi pemenangnya di tengah-tengah tekanan. Yang pertama, saudaraku, kita perlu belajar, yaitu Daud tidak pernah gentar. Di dalam ayat 41 sampai 45, saudaraku, berkata, orang Filistin kian dekat menghampiri Daud, di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud setelah melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Perhatikan 45, saudaraku. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak, Ibu, Saudara, di mana Daud menghadapi Goliat adalah musuh yang besar. Dan kita tahu, saudara, di mana menjadikan dia mengejek. Dan kita tahu, saudaraku, di mana menjadikan satu Goliat adalah ahli perang. Dia berpengalaman, dia bagaikan dengan baju yang berperang, dengan orang yang luar biasa besarnya. Dan kita bisa melihat dengan pedangnya, dengan lembingnya, dengan perlengkapan senjata perangnya sudah ada. Dan dia menunjukkan kepada Daud dengan pedangnya, "Engkau adalah," dikatakan dengan jelas, menjadikan satu hadapilah aku, maka menjadikan satu dihinalah Daud ini, saudaraku. Menjadikan satu kita mau belajar bersama-sama. Daud diejek, Daud dihina, Daud diserang oleh hal-hal yang mungkin, saudaraku, yang hal negatif. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama. Daud tidak gentar sedikit pun menghadapi sebuah lawan yang besar. Tetapi bagaimana hidup kita melihat dengan keadaan sedang di lockdown. Dalam keadaan saat ini, saudaraku, kita sedang menghadapi tantangan yang tidaklah mudah. Banyak sekali sekarang ini tantangan, sehingga orang bisa melihat ketika di PHK, bagaimana untuk dapat meneruskan supaya saya bisa menafkahi keluargaku, masa depan anak-anakku. Semua orang, saudaraku, sedang menghadapi hal-hal yang gentar. Tetapi mari, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita seperti Daud? Daud, saudaraku, dia melangkah dengan sungguh-sungguh dan tidak ada gentar sedikit pun. Menjadikan satu hal yang sangat penting, menjadikan satu, ketika musuh ada, ketika kita menghadapi tekanan yang berat, mari janganlah kita menjadi gentar. Hiduplah seperti Daud. Sehingga Daud punya Allah yang sumber luar biasa. Dia adalah tahu siapa Tuhan itu, sehingga dia berani memperkatakan. Menjadikan satu Daud melangkah dengan iman. Dia memperkatakan firman. Kata dalam ayat 45, Daud berkata kepada orang Filistin itu. Dia berkata dengan iman, perkataan yang positif, perkataan sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita bisa melihat ketika memperkatakan firman Allah ini dan hidup, dia tahu dia berpegang kepada siapa, maka tidak ada satu rasa takut sedikit pun dalam kehidupannya. Bagaimana hidup kita sama ketika kita menghadapi itu? Kerap kali kita sudah melayani, kerap kali kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dalam kenyataan ketika kita diperhadapkan oleh musuh yang besar, seringkali hidup kita pun menjadi gentar, takut. Gimana caranya? Bagaimana cara keluarnya? Tuhan, bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar. Ketika ada tekanan, mari hendaklah kita mulai berkata dengan kata-kata yang positif, kata-kata sesuai dengan firman. Sehingga ketika Daud mengalami hal yang luar biasa, tidak ada satu gentar sedikit pun. Kita melihat di dalam ayat 32 mengatakan, sehingga dia bisa menguatkan orang lain.
Ayat 30 berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Menjadikan satu, saudaraku, mari jangan pernah kita menjadi tawar hati. Daud dia tahu siapa Tuhannya. Dia adalah segala-galanya. Dalam dia mengatasi setiap masalah, dia adalah sumber kekuatannya. Sehingga kita pun juga sama, kita percaya dengan Tuhan, tapi dalam kenyataan ketika tekanan ada, iman kita mulai berubah, perkataan kita mulai berubah, sikap kita mulai berubah, hidup kita sudah mulai berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, dan kita mendengarkan firman Allah di dalam live streaming ini, kita perlu belajar bersama-sama ketika menghadapi tekanan. Mari, hendaklah kita tahu, menjadikan satu kita memiliki kehidupan yang benar-benar kuat, yang benar-benar kita menghadapi gak perlu gentar, karena kita tahu semuanya pasti akan berlalu. Bersama dengan Tuhan kita tahu segala semuanya pasti bisa dihalau. Iman sekecil biji sesami, jika kita meyakini dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu gunung itu akan beranjak dalam laut dan ia akan taat. Bagaimana sekarang ini kita menghadapi? Banyak orang menjadi takut seperti bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-24 dengan jelas, saudaraku, dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, melihat masalah yang besar itu, maka dikatakan apa? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berapa banyak hidup kita sama? Ketika kita melihat COVID-19 ini, mungkin anak-anak sudah mulai sekolah, bapaknya di PHK. Semua bagaimana, semua untuk makan saja sudah sulit. Sekolah menarik daripada SPP-nya harus bayar dan sebagainya. Dalam skala realita tidak mungkin. Tetapi bagaimana sikap kita sehingga kita akhirnya takut? Ketika dalam ketakutan inilah iblis masuk menggoda orang tersebut, yang akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang sudah menyimpang daripada firman Allah. Oleh karenanya, saudara, mari kita belajar daripada Daud ini, tidak gentar sedikit pun. Dia menghadapi Goliat, aku yang maju, karena dia tahu bersama dengan Tuhannya, maka Daud akan bisa memiliki satu kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak gentar sedikit pun. Sekalipun Daud dihina, sekalipun Daud diejek, sekalipun Daud itu direndahkan, tetapi Daud tahu dia pasti akan menjadi pemenangnya. Disinilah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki hal yang sama menghadapi sebuah satu tantangan. Mari kita milikilah keyakinan menjadikan satu. Kita tahu pasti apapun yang Tuhan izinkan, semuanya pasti dilewati, dapat dilewati bersama dengan Tuhan. Semuanya pasti akan berlalu, saudaraku. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kau gentar menghadapi apapun di muka bumi ini. Mungkin kau sedang mengalami tekanan, ya mungkin kau sedang diejek oleh orang, sedang dihina, sedang mungkin engkau direndahkan. Gak boleh takut. Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai hidup kita selama-lamanya. Sekalipun orang meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita takut, karena kita tahu pemenangnya itu nanti saat kita berlomba, saat kita maju terus, saat kita terus bersama dengan Tuhan. Kita tahu jika kita memiliki iman yang kuat dan kita bersama dengan Tuhan, percaya saja segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mari hal yang pertama ini kita perlu belajar, jangan pernah kau gentar. Mungkin kau bisa berkata tidak takut, tapi Tuhan selalu melihat hati. Hati ini yang seringkali tergoda, hati ini yang seringkali takut sumber semuanya takut. Sehingga kalau hati ini takut, maka segala semua ekspresi kehidupan kita pun juga akan negatif. Oleh karenanya, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Jangan kau pernah gentar menghadapi tekanan lockdown yang ada.
Tetaplah taat dan setia. Saya yakin percaya semuanya pasti ada jalan keluarnya, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk melewati setiap masalah dan tantangan yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bisa melihat bahwa menjadikan satu Daud sendiri, saudaraku, ketika menghadapi perkelahian Daud dengan Goliat, menghadapi tantangan yang luar biasa, kita bisa melihat Daud dan selalu melakukan yang apa yang Tuhan inginkan. Daud tidak gentar sedikit pun. Dan kita bisa melihat hal yang kedua, bagaimana Daud bisa menang di atas tekanan yang berat. Daud memfokuskan hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat 45 sampai 47 dikatakan dengan jelas, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perhatikan ayat 47 dengan baik-baik. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak, ketika berperang menghadapi tekanan, dia tidak melihat tantangan yang ada. Dia tidak terfokus kepada tantangan yang ada, tidak terfokus kepada pedang, tidak terfokus kepada mungkin saudara kepada Goliat yang besar, yang punya pengalaman. Tetapi Daud berpegang, terfokus kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja dia terlalu berharap, terfokus poinnya kepada Dia, karena dia tahu kemenangan itu semua ada di tangan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita, menjadikan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Mari jangan kita sombong seperti Goliat ini. Goliat ini mengatakan, saudaraku, hal-hal yang, wah kamu itu siapa? Aku nih orang pengalaman. Saudara, orang yang sombong itu dihancurkan Tuhan. Menjadi bukti sekarang ini, uang, banyak uang. Orang, saudaraku, mengalami dalam COVID-19 ini, dan tidak sedikit orang yang punya duit, yang kaya, yang duitnya berlimpah, pun juga tetap mati. Oleh karenanya, saudara, apa artinya uang? Goliat terlalu sombong. Dia mengandalkan dengan kekuatannya. Jangan pernah kita menggunakan dengan kekuatan kita. Ketika kau menghadapi tekanan, sekalipun kau dihina, sekalipun kau ditekan, sekalipun engkau, saudara, mengalami sebuah satu fitnahan ataupun sebuah satu tekanan yang kau tidak mampu, sadarilah, kau memang tidak mampu. Kemampuan ini hanya ada, yaitu di dalam Tuhan. Makanya kita perlu datang kepada sumbernya, yaitu di dalam Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, maka kita tahu, saudara, persoalan yang ada itu akan kecil. Goliat yang besar ketika memandang kepada Allah, kepada Tuhan yang ada, jika Daud melihat kepada Tuhan, terfokus hanya kepada Tuhan, maka Goliat itu menjadi kecil. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau belajar bersama-sama dengan menjadikan satu, kita perlu, saudaraku, hal kita perlu belajar menjadikan satu ketika menghadapi tantangan. Hanya Tuhan yang menyelamatkan. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Menjadikan satu pedang dan lembing tidak mungkin akan kita menang. Pengalaman, sebuah apapun, kekayaan, popularitas, jabatan kayak apapun, ketika menghadapi sebuah satu tantangan di dalam corona ini, tidak ada satupun yang mempan.
Oleh karenanya kita perlu belajar ketika Tuhan izinkan benar-benar. Mari Tuhan ajarkan kehidupan kita untuk selalu memandang, memfokuskan hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang ada, bukan apa yang kita punya. Semuanya itu akan berlalu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kau mengalami tekanan, mari libatkan Tuhan. Di mana menjadikan Daud pun sama. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku, kata Daud, dengan jelas, saudaraku, menjadikan satu, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia terfokus dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kau menghadapi tekanan hari-hari ini, engkau sedang menghadapi tekanan ekonomi, tekanan di dalam masalah kehidupan, tekanan mungkin engkau punya masa depan yang tidak ada harapan, tetapi mari libatkan Tuhan di dalamnya. Engkau sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Mari belajar di dalam lockdown ini. Mari bereskan hidup kita kepada Tuhan. Banyaklah kita datang untuk menyembah kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama bergandeng tangan, saling melengkapi, saling menguatkan, saling kita hidup bersama-sama, saudaraku. Untuk tidak ada satupun di antara kita saling menyerang, tidak ada. Ini waktunya kita bersama-sama untuk saling melengkapi, saling mendoakan, saling berbagi kasih, saling kita memperhatikan satu dengan lain. Bukan kita, saudaraku, menjadi orang akulah yang paling. Bukan, gak ada artinya, saudaraku. Hidup ini cuma hanya kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari, dan kita perlu belajar bersama-sama, datang dalam hadirat Tuhan, menyadari siapa kita. Mungkin Tuhan izinkan dengan masalah COVID-19 ini ada satu maksud Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Terjadilah hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Terjadilah hubungan kita, keluarga saling mendekat. Yang tadinya dulu gua cuek, sekarang ini waktunya rekonsiliasi terjadi. Bagaimana kita saat ini? Apakah kita hari-hari ini melakukan seperti yang biasa dulu? Ubahlah paradigma kita, ubahlah sikap kita. Hari ini kita perlu datang memfokuskan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita lakukan. Inilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tekanan tidak ada satupun, dan banyak sekarang ini orang yang punya duit pun juga bingung, tertekan sehingga stres. Tidak sedikit mereka yang akhirnya, saudaraku, menjadi depresi. Oleh karenanya, sekarang ini uang tidak ada artinya kalau kita melihat semuanya ini. Oleh karenanya, saudaraku, jangan pernah kita membanggakan dengan kekuatan apa yang ada di dunia. Kekuatan kita, siapa kita? Jangan kita terlalu sombong. Engkau punya duit, jangan sombong. Semua duit ini adalah milik Tuhan. Itu cuma hanya dititipi. Kalau semuanya izinkan Tuhan terjadi menghadapi sebuah satu corona ini, kan? Apa yang kita bisa kerjakan? Tuhan menghendaki kalau kematian itu terjadi, itu selesai. Tetapi mari belajarlah dalam kehidupan kita. Itu apa? Sertakan Tuhan. Fokuskan hidup kita saat ini kepada Tuhan. Gereja Tuhan di hari-hari ini perlu kita tersungkur di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena kita mungkin terjadi berapa banyak gereja sekarang ini membangun di dalam kerajaannya sendiri. Berapa banyak sekarang ini kita membangun kerajaannya sendiri. Ini waktunya tubuh Kristus tersusun dengan rapi. Kita bergandeng tangan, firman Tuhan mencatat, ketika kita hidup rukun satu dengan lain, maka berkat Allah akan dicurahkan dari atas sampai ke bawah. Inilah janji Allah, Bapak Ibu Saudara. Perlu dari hari-hari ini kita perlu, mari kembali apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan melihat dalam tekanan yang ada, jangan melihat persoalan yang ada. Saudara melihat di dalam persoalan yang ada, saudara akan terpuruk. Tapi jika kita melihat, memfokuskan hidup kita pada Tuhan, maka Daud pun belajar. Dia menghadapi tekanan yang ada, dan saudara akan bisa melihat nanti Daud seperti apa. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama, menjadikan satu kita memfokuskan dalam kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita tahu
Tangan Tuhanlah pertempuran yang menyelamatkan kita. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sepenuhnya, dan kita tahu pasti kita akan dibuat Tuhan menjadi pemenangnya. Hal yang ketiga, bagaimana ketika Daud menghadapi tekanan yang ada? Bagaimana langkah apa yang kita kerjakan dalam saat kita menghadapi tekanan yang ada? Di dalam ayat 48 sampai 51, hal yang ketiga ini, hendaklah kita berjuang maju sekuat tenaga. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk apa? Menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu berjuang. Ketika orang Filistin maju bergerak, Daud bukannya lari ke belakang, tapi malah justru Daud lari menghampiri, mendatangi, dan berlari itu bersegeralah dia lari, bukan berlambat-lambat. Selagi waktu masih ada, mari kita perlu lari ke depan. Kita perlu semuanya dengan hal positif, bukan lari ke belakang. Masalah kita, masalah, bukan itu, saudaraku. Kita merubah paradigma kita untuk maju berjuang ke depan. Di dalam berjuang ini, saudaraku, perlu kita hadapi. Tuhan izinkan supaya ini lockdown, supaya kita banyak belajar, banyak merenung. Banyak kita apa yang sudah kita kerjakan mungkin banyak salah. Kita perlu belajar. Kita perlu berjuang bagaimana cara kita memperbaiki ke depan. Dengan hari-hari yang mungkin tantangan semakin berat, kejahatan semakin meningkat, kasih semakin dingin, dan lain sebagainya. Mari kita perlu belajar bagaimana hidup kita, sekalipun kita dalam kekurangan, apakah kita punya hati berjuang untuk apa? Menolong seseorang, memberikan kepada orang yang membutuhkannya. Tetapi orang-orang saat ini, banyak orang sedang egois. Kalau dia punya, oke, nggak apa-apa, aku kan nggak ada. Justru dalam keadaan kita nggak ada, tabur hal yang baik. Saya yakin pejabat kau tabur, suatu saat juga kau akan menuainya. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bersama-sama. Daud berlari dalam pimpinan Tuhan dengan iman yang sungguh, dia bertindak dengan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya yakin percaya Daud, Tuhan izinkan kemenangan demi kemenangan terjadi atas Daud. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Sekalipun kau sedang menghadapi tantangan besar, tekanan yang berat, tetapi mari kau yakin dengan iman percaya berjuang dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi, mungkin engkau sedang di PHK, mungkin engkau sedang sulit, akhirnya tutup, sepi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan masih berikan jalan keluar. Mari, banyak hal yang harus kita kerjakan. Belajar, bekerja dan berjuang. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang sekarang ini pun, yang kaya pun sekarang, saudaraku, tidak malu mengerjakan online. Apa saja, saudaraku, dijual. Selagi waktu masih ada kesempatan, dia jual. Gak perlu malu. Saat ini kita perlu berjuang. Apalagi kita yang dalam keadaan saat ini, jangan malas. Yuk mari berjuang keras,
Berjuang kita maju, saling melengkapi. Yuk mari berbagi. Kita saling menolong, saling menumpang, bukan saling menyikut. Orang yang menyikut inilah kasih Allah tidak ada dalam dirinya. Kita perlu belajar siapa kita. Kita belajar siapa diri kita. Makanya kita perlu merendahkan diri di kaki Tuhan. Ketika kita melihat dalam tantangan yang ada, tekanan yang ada, belajarlah dari Daud dan dia lari. Dia berjuang, saudaraku, untuk apa? Menghadapi. Jangan pernah kita lari daripada masalah. Hadapi yang benar. Ketika engkau melakukan, berlari menuju kepada kejahatan, disitulah Tuhan akan mendatangkan murka. Tetapi jika engkau melakukan dengan benar, sesuai dengan firman Allah, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari, ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu belajar sungguh-sungguh. 3 hal yang kita pelajari bersama-sama. Menjadikan satu, Daud tidak gentar menghadapi musuh sebesar apapun. Karena Daud tahu dia dengan siapa. Dia tahu Tuhannya itu siapa. Yang kedua, saudaraku, kita perlu di dalam semua tantangan fokuskan kita kepada Tuhan, bukan pada masalah. Dan yang ketiga, mari berjuang sekuat tenaga. Berjuang terus maju. Berjuang maju dengan sekuat tenaga. Gimana? Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dikerjakan? Semuanya ini jangan kita melakukan hal yang bodoh. Kita melakukan berjuang, jangan sampai saudaraku kita melakukan yang hal-hal dunia, berbohong, korupsi, melakukan hal-hal yang jahat. Itu tidak dibenarkan oleh firman Allah. Kita tahu menjadikan ketika sekecil apapun kita tetap berjuang sungguh-sungguh dan Tuhan melihat hati kita, maka disinilah berkat kesuksesan Tuhan akan berikan atas kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjuang maju untuk apa? Menghadapi tekanan yang ada. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, maka saya yakin percaya kemenangan pasti akan diberikan. Dan kita melihat kisah Daud ini kan, dia tidak pernah gentar, dia maju dan dia berjuang terus dan dia lari ke depan. Dengan dia bertindak sesuatu, sekalipun dia menggunakan ketapel, tetapi kita bisa melihat hanya sebatas itu dan dia tidak menggunakan pedang. Dia tidak menggunakan pakaian perang, tetapi dia hanya menggunakan dengan senjata yang sederhana dan bisa mengalahkan Daud yang sombong. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, perjuangan sekecil apapun, mungkin engkau orang sederhana, tapi berjuanglah dengan baik. Berjuang maju, sertakan Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menolong, dan apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Oleh karena itu, 3 hal ini perlu kita miliki. Dalam kesimpulan ini semua yang ada, hal yang perlu kita lakukan. Mari kita lihat di dalam Imamat, Imamat pasal yang ke-26. Terlebih dulu kita lihat ayat yang ketiga. Kesimpulan semuanya ini kan menjadikan kita bisa menang. Hal yang penting bagi kehidupan kita, ayat ketiga. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat yang keempat mengatakan bagian A, maka aku akan memberikan hujan pada masanya. Dengan jelas, apakah sudah kita menurut dengan cara Tuhan ketika kita berperang? Sudahkah kita berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Dan inilah menjadi kesimpulan bagi kehidupan kita, bagaimana kita menang atas segala setiap tekanan yang ada. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah menuruti perintah Allah, berpegang pada perintah Allah, dan mari lakukan dengan benar. Saya yakin percaya ketika kau melakukan dengan benar, sekalipun ada orang sederhana, kita tahu ayat 7 dan 8 mengatakan, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Karena siapa? Karena Tuhan.
Kenapa bisa karena Tuhan? Karena kita mengikuti cara Tuhan, melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Sekalipun banyak saudaraku musuh yang ada, gak perlu takut karena Tuhan ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Karena Tuhan ingin di dalam melalui perjuangan kudus ini mengingatkan korban Kristus. Sekalipun dia harus menghadapi dalam penderitaan yang luar biasa, tetapi kita bisa melihat Tuhan melakukan dengan luar biasa. Maka dia berkata, semua sudah selesai. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, semua diselesaikan oleh Tuhan. Semua Tuhan sudah menanggung semuanya. Oleh karena kita dijadikan lebih daripada benar. Pada pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah kita berjuang maju secara positif, sekuat tenaga. Mari kerahkan kekuatan kita. Jangan pernah menyerah. Berjuang terus sekalipun tekanan ada menekan hidupmu. Tapi belajar 3 hal ini. Yang penting adalah saudaraku, hendaklah kita menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintahnya dan melakukannya. Maka apapun yang dikerjakan oleh kita semua pasti dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan hidup kita selalu diberkati dan dapat melewati setiap tekanan yang ada. Apapun yang ada di dunia ini pasti kita dijadikan menjadi pemenangnya. Tuhan memberkati kita. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, mari minta dengan pemain musik maju ke depan. Ketika kita menghadapi sebuah satu tantangan, jangan pernah kita takut. Jangan kita menjadi gentar. Apapun tantangan yang ada, belajar 3 hal ini. Kita perlu bekerja keras di hari-hari ini. Marilah kita saling berjuang. Sertakan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama, lakukan bersama-sama, dan kita tahu kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita pujikan, jangan pernah menyerah. Ketika Tuhan izinkan badai datang, persoalan datang, jangan kita mudah menyerah, tetapi terus sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, kemampuan bagi hidup kita. Karena kita tahu saat kita memuji, menyembah kepada Tuhan dan setia, maka mujizat selalu dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami terus 3 hal yang sudah Kau berikan atas kami ya Tuhan ketika kami menghadapi sebuah satu tekanan. Kami tidak akan gentar menghadapi tantangan sekalipun banyak orang mengejek atau melawan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau pasti Tuhan Kau memberikan kekuatan dan Kau akan menghalau musuh-musuh kami. Sekalipun kami tahu Tuhan kami tidak berdaya, tetapi kekuatan itu datang daripada Tuhan. Karena kami hanya terfokus kepada Engkau. Dan kami mau berjuang terus maju sekuat tenaga kami untuk orang et labora, berdoa dan bekerja. Terus Tuhan menghadapi tantangan ini ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Maka apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kami tidak akan menyerah meskipun sedang menghadapi musuh yang besar. Tetapi kami mau berjuang terus dalam pimpinan-Mu Tuhan. Maka kami tahu Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tuhan pasti menolong tepat pada waktu. Ketika kami melakukan dengan benar, semuanya Tuhan Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada saat ini Tuhan kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Biarkan pada saat ini jemaat Tuhan kita semua mari bersama-sama terlebih dahulu saudaraku sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini. Mari pada pagi hari ini kita akan memfokuskan hidup kita dan pandang kepada Tuhan. Pandang pada salibnya. Dan kita tahu saudaraku, ketika kita melihat di Golgota satu kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Mari kita akan pujikan ini Tuhan, sebelum kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan sia-siakan di dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktumu yang ada. Bahkan jangan sampai kau meninggalkan Kristus dalam hidupmu. Dia telah memberikan kasih-Nya dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jangan sampai engkau menyalibkan Kristus yang kedua kalinya. Jangan kau menjadi pengkhianat. Jangan engkau berbalik. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat dan kita tidak tahu kapan waktunya. Jangan sampai kau sia-siakan hidupmu. Tuhan rindu mengetuk hatimu
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Kita akan tinggi lebih tinggi pada kepala kita dan kita berikan hormat kita kepada Tuhan. Pegang cawan di tangan kiri kita dan dekatkan pada dada kita, pandang pada salibnya. Karena Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkah ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, oh Yesus, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pegang cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita, letakkan tangan kiri dada kita dan resapi kasih Tuhan yang begitu besar. Maka ia berkata, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskan aku, darahmu Yesus tumpahkan aku, ku dijadikan darahmu Yesus, syukur pada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan. Kami memuji dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, karena apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan selalu memberkati dalam keluargamu. Tuhan memberkati dalam segala apapun yang engkau kerjakan, semuanya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam hidupmu. Ialah damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hosana bagimu di tempat yang